Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. 1 tahun kemudian, 1950, Indonesia diajak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperingati Hari HAM sedunia. Indonesia pertama kali memperingati Hari HAM sedunia ketika kemerdekaannya diakui secara internasional baru umur 1 tahun. 19 Desember 1961, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mencederai Deklarasi Universal Manusia. Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mencederai panggilan pemuda Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia. Tanggal Desember, 9 hari setelah merayakan Hari HAM sedunia, Soekarno memproklamasikan atau mengumandangkan yang disebut dengan Trikora, 3 Komando Rakyat. Tanggal 19 Desember, setelah Indonesia diundang untuk memperingati Hari HAM sedunia, Soekarno, kepala negara pertama Republik Indonesia, melanggar hak asasi daripada orang Papua, kawan-kawan. Tanggal 19 Desember 61, Soekarno memproklamasikan atau mengumandangkan yang namanya Trikora, 3 Komando Rakyat. Soekarno atas nama Presiden Indonesia perintahkan kepada rakyat Indonesia, perintahkan kepada militer Indonesia untuk membubarkan negara orang Papua. Soekarno untuk mengibarkan bendera merah putih di atas tanah Papua. Soekarno memerintahkan pengiriman transmigrasi ke tanah Papua, kawan-kawan. Soekarno sebagai kepala negara melanggar hak asasi orang Papua. Kita tahu, kawan-kawan, pada tanggal 1 Desember 1, orang-orang Papua di zaman itu membentuk yang namanya Komite Nasional Papua, satu badan politik internal di dalam Dewan Nuggerat dan politik Papua yang dibentuk oleh Belanda. Dewan Nuggerat merumuskan simbol perangkat kenegaraan orang Papua. Tanggal 61, orang Papua di Sultanah Papua mengibarkan bendera Sang Bintang Fajar sebagai simbol bahwa siap memimpin dirinya sendiri. Orang Papua siap membentuk negaranya sendiri dan siap untuk menjadi tetangga negara dengan Indonesia, kawan-kawan. Tapi tanggal 19 Desember, Soekarno melanggar hak asasi
orang Papua. Soekarno membubarkan negara orang Papua, mengibarkan bendera merah putih, menurunkan sang bintang fajar. Soekarno juga memerintahkan transmigrasi ke Papua. Tiga pesan dalam Trikora: bubarkan negara boneka orang Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di tanah Irian Barat. Yang ketiga, siap-siap mobilisasi umum, duduki tanah Irian Barat. Mobilisasi umum itu diterjemahkan oleh Soekarno hingga presiden yang sekarang, yakni transmigrasi, kawan-kawan. Mobilisasi umum untuk menduduki tanah Papua. Transmigrasi adalah bagian daripada perintah Soekarno tahun 1961. Siap-siap mobilisasi umum, duduki Irian Barat. Padahal kita tahu, kawan-kawan, orang Papua secara budaya, secara adat istiadat, sejarah yang kemudian membentuk karakter dan membentuk bangsa Papua itu berbeda dari sejarah orang Indonesia. Presiden Soekarno juga melanggar konstitusi mereka, kawan-kawan. Mukadimah dari negara Republik Indonesia paling pertama, kawan-kawan, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu konstitusi Undang-Undang Dasar Indonesia, kawan-kawan. Tapi melanggar konstitusi atau melanggar kebiasaan nasional dalam menghormati hak asasi manusia. Tapi juga Soekarno sebagai kepala negara Indonesia melanggar konstitusinya sendiri, kawan-kawan. Jika kepala negara pertama sudah melanggar konstitusinya, jika Presiden pertama Republik Indonesia sudah melanggar hak asasi manusia orang Papua, jika negara ini tidak menghargai hak asasi orang Papua, lalu pertanyaannya, masih percayakah kita orang Papua terhadap yang kepala negaranya tidak tunduk pada hak asasi manusia, yang tidak tunduk pada konstitusinya? Kalau hari ini sejak 1961 sampai hari ini tanah Papua terus berdarah-darah, kawan-kawan. Kalau sejak tahun 61 sampai sekarang ini tanah Papua